Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berjumpa kembali di talk show SMP IT Nur Hikmah. Insyaallah di sini saya selaku sebagai host dengan rekan saya, yaitu saya pribadi adalah Ustazah Nevi dan rekan saya adalah Ustazah Anita. Ya, kemudian ada beberapa dari ustaz-ustaz SMP IT Nur Hikmah yang akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang SMP Nur Hikmah. Baik, untuk Kepala Sekolah SMP IT Nur Hikmah di sini ada Ustaz Fathah Firdaus. Kemudian selanjutnya ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustaz Nur Sewakol. Ada Ustaz di sini ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustaz M. Asrori. Selanjutnya ada Koordinator Al-Quran Ustaz Samsul Rijal. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah memperkenalkan satu persatu dari ustaz-ustaz di SMP IT Nur Hikmah. Untuk mengawali ayah bunda, di sini ada Kepala Sekolah SMP IT Nur Hikmah yaitu Ustaz Fathah. Kita tanya-tanya dulu ya, ayah bunda, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait SMP IT Nur Hikmah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz, kita di sini ada yang namanya talk show ya, talk show ya Ustaz Anita. Untuk MPLS masa perkenalan lingkungan sekolah, khususnya di SMP IT Nur Hikmah. Ya, untuk mengawali dari Ustaz Fathah, yaitu visi Nur Hikmah itu sendiri apa ya Ustaz? Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang SMP IT Nur Hikmah. Tentunya di setiap kelembagaan kita punya yang namanya visi. Nah, visi SMP IT Nur Hikmah sendiri adalah mencetak generasi berakhlakul karimah, mandiri dan berprestasi akademik optimal. Perlu ayah bunda ketahui bahwa Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Jadi pada dasarnya kita berharap bahwa anak-anak didik kita bisa mengikuti jejak-jejak dari Nabi Muhammad SAW. Apa gunanya harta yang banyak, ilmu yang begitu luas, tapi kalau akhlak kita juga tidak mulia seperti itu. Itulah menjadi visi kita. Kemandirian juga penting. Kenapa? Karena kita mendapatkan amanah, mendapatkan sebuah titipan bahwa anak-anak kita itu dibesarkan sesuai dengan zamannya. Dan pada saat disesuaikan dengan zamannya, itu berdasarkan pada kemandirian mereka. Kalau mereka sudah mampu menjalankan kehidupan mereka sendiri, sudah mampu untuk memenuhi atau menjawab berbagai macam kebutuhan tantangan zaman, tentunya kemandirian akan menjadi sebuah titik tolak, titik fokus yang utama dalam pendidikan kita. Dan berprestasi akademik optimal, tentu saja semua hal yang berkaitan dengan pelajaran, semua hal yang berkaitan dengan ilmu itu akan menjadi baik, akan menjadi optimal apabila kita mampu mencapainya. Lebih kurang seperti itu. Alhamdulillah ya Ustaz. Insyaallah untuk visi dari SMP IT Nur Hikmah mencakup anak-anak yang pastinya berakhlak yang baik, insyaallah mandiri dalam berbagai hal. Kemudian juga secara akademik berprestasi ya. Jadi dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kedepannya ayah bunda selama 3 tahun SMP Nur Hikmah ya Ananda dititipkan di sini, semoga bisa mencapai itu semuanya. Amin. Dari visi tersebut pastinya ada yang kualitas atau QE dari SMP ya. SMP. Apa saja sih Ustaz untuk QE tersebut? Baik, ayah bunda sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, pada saat ayah bunda menyekolahkan anaknya di SMP Nur Hikmah ada semacam jaminan kualitas. Jaminan kualitas kita sendiri itu ada 8. Kualitas yang kita itu yang pertama adalah sholat dengan kesadaran, hafal 3 juz dan terjemahan, berbakti kepada orang tua, memiliki perilaku sosial yang baik,
memiliki kemampuan memimpin, memiliki kecakapan hidup dan berwawasan global, dapat berkomunikasi dengan bahasa Arab dan Inggris, berprestasi akademis optimal. Masya Allah, berarti untuk QE kualitas assurance dari SMP IT Nur Hikmah, insya Allah ada cakupannya yang dari visi tersebut. Untuk sejarah terbentuknya SMP IT Nur Hikmah itu sendiri bagaimana? Baik, kalau kita bicara sejarah tentunya tidak terlepas dari inisiator Yayasan Nur Hikmah. Hari ini kita berada di dalam naungan Yayasan Wakaf Nur Hikmah. Inisiator Yayasan Nur Hikmah sendiri adalah almarhumah Bunda Aliyah Munandari. Beliau menginisiasi pembangunan sekolah tidak berbayar alias free gratis 100% di Kampung Sawah ini. Itu asal muasal dari pembangunan cikal bakal berdirinya SMP Nur Hikmah. Nur Hikmah itu sendiri dari TK sampai SMK. Nah, seiring berjalan tahun di tanggal 15 September 2015, alhamdulillah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibangunlah sekolah SMP Nur Hikmah sehingga bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat. Masya Allah, itu luar biasa bahwa Nur Hikmah sendiri itu berdiri dengan yayasan, insya Allah berkah semuanya. Untuk jumlah siswa tahun pelajaran 2020-2021 berapa ya Ustaz? Tapi memang apa namanya? Sedikit. Oh ya, Ustaznya, jadi memang Yayasan Wakaf sendiri itu adalah yayasan yang pertanggungjawabannya kepada umat. Jadi dalam artian kepemilikannya dikembalikan kepada umat, tanggung-jawabannya kepada umat. Kita sendiri alhamdulillah sudah mampu membangun SMP Nur Hikmah sendiri, bisa membangun sampai 3 gedung. Itu alhamdulillah kita tidak pakai fasilitas bank dan juga seperti kita ketahui bersama bahwa fasilitas gaji itu tidak diberikan kepada pengurus yayasan. Jadi alhamdulillah pembangunan kita cepat dan itu insya Allah menjadi berkat sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan. Insya Allah untuk tahun pelajaran 2020-2021 jumlah siswanya berapa ya Ustaz? Ya baik, siswa kita itu ada 117. Di tahun 2017-2018 ada 36, tahun selanjutnya 43, 54 dan sekarang 17. Kita sudah meluluskan 3 angkatan ya, 3 angkatan. Alhamdulillah. Ya, dan sudah masuk ke sekolah-sekolah yang baik itu negeri, swasta ataupun pesantren. Yang terbaik ya Ustaz. Insya Allah yang terbaik. Alhamdulillah kita sudah meluluskan 3 angkatan dan angkatan Ananda Ayah Bunda yang sekarang ini adalah angkatan ke-6 ya Ustaz ya, insya Allah. Insya Allah seperti itu. Ustaz Anita mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan oleh Ustaz Fatah? Ya, baik. Ustaz Fatah, terkait untuk bagaimana proses KBM selama pandemi COVID ini? Baik, ini penting ya, karena kita sekarang berada dalam pandemi COVID yang saat ini sedang kita jalani. Sebelum bicara ke arah sana, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa kita di tahun 2018 di tahun 2018 itu kita akreditasi dan di tahun 2019 keluarlah angka 93 sehingga materi-materi pelajaran dapat tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Baik, Ustaz Fatah, berarti terkait persiapan kita untuk BDR di tahun pelajaran 2020-2021 sudah semakin matang ya Ustaz? Iya, ya? insya Allah akan semakin matang. Mohon doanya ayah bunda sekalian, mudah-mudahan bisa mendukung kami dan doanya juga bisa mendukung kami. Iya. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Sekarang kita beralih ke bidang kurikulum yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Ustadz Nur Sewoko. Selanjutnya Ustadz Nur Sewoko. Apa kabar Ustadz Nur Sewoko? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ayah Bunda sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana desain kurikulum di Nur Hikmah ini ya? Baik, Ayah Bunda sekalian, perkenalkan nama saya Nur Sewoko. Saya diamanahkan di SMP Nur Hikmah ini sebagai wakil kurikulum, insyaallah. Saya yang mendampingi teman-teman guru berkaitan dengan kurikulum di SMP Nur Hikmah dan mendampingi berkaitan dengan proses pembelajaran di SMP Nur Hikmah. Nah, berkaitan dengan desain kurikulum di SMP Nur Hikmah ini hampir sama dengan kurikulum yang ada di Kemendikbud ya, kurikulum nasional.
Namun ada tambahan-tambahan yang sifatnya internal. Kita menyebutnya dengan hidden curriculum, kurikulum internal yang nanti akan saya paparkan dalam paparan berikut. Ayah Bunda bisa menyaksikan tayangan berikut ini. Baik, Ayah Bunda sekalian, kita lihat tayangan ini tentang kurikulum SMPT Nur Hikmah. Kita mulai dari visi dan misi ya, yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah kita. Visi dan misi SMPT Nur Hikmah itu sama dengan visi misi TK dan SD. Kita jadi satu kesatuan, yaitu visinya mencetak generasi berakhlak karimah, mandiri dan berprestasi akademik optimal. Misinya 2, menjadi sekolah Islam percontohan dan menjadi lembaga dakwah berbasis pendidikan. Kata kunci dari visi itu adalah berakhlak, mandiri, dan berprestasi. Ya, jadi 3 kata kunci inilah yang menjiwai kita dalam proses pembelajaran di SMPT Nur Hikmah ya Bunda sekalian. Dari 3 kata kunci ini kemudian kita breakdown kembali menjadi 8 quality assurance yang tadi juga sudah disampaikan oleh kepala sekolah kita. Yang pertama kesadaran untuk beribadah, yang kedua target hafalan minimal 3 juz, kemudian memiliki semangat untuk berbakti pada orang tua, perilaku sosial yang baik, kemudian mampu untuk memimpin, kecakapan hidup dan berwawasan global, kemudian dapat berkomunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian yang terakhir adalah berprestasi akademik optimal. Jadi dari 8 quality essence untuk akademik di poin yang ke-8 gitu ya yang Bunda sekalian. Tapi sesungguhnya kita melihat amanah yang Allah amanahkan kepada kita ini, anak-anak ayah bunda sekalian yang diamanahkan pada kami ini sebagai satu kesatuan. Kita akan mengembangkan semua potensi yang ada, baik itu potensi fikriyah, potensi jasmaniah, dan potensi ruhiyahnya. Demikian. Nah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kurikulum yang dipakai oleh SMPT Nur Hikmah itu sama ya Saudara Anita dan ayah bunda sekalian. Kurikulum 2013 ya, kurikulum nasional 2013. Namun bedanya, dan disinilah keunggulan dari SMPT Nur Hikmah, kita memiliki hidden curriculum atau kurikulum khas Nur Hikmah, dan kurikulum hidden curriculum ini kita kembangkan, kita jalankan dengan kita dampingi dengan program-program penunjang dan program matrikulasi. Nah disinilah yang membedakan SMPT Nur Hikmah dengan SMP swasta atau SMP negeri lainnya gitu ya bunda sekalian. Ini kita lihat pemetaan struktur kurikulumnya Saudara Anita dan ayah bunda sekalian. Untuk kelas 7, 8, dan 9 versi Diknas itu kita lihat di sebelah kanan, sementara versi Nur Hikmah itu ada di tengah gitu ya. Nah untuk Quran Dinas tidak ada 0 gitu ya, tapi Nur Hikmah itu ada 10 jam pelajaran. Nah untuk jumlah jam pelajaran atau waktu pelajarannya itu 1 JPL ya istilahnya ya. 1 jam pelajaran itu 40 menit. Sama dengan Diknas juga kita 40 menit ya. Untuk PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, itu kita sama dengan Diknas. Untuk PKN kita kurangi 1 ya. Untuk Bahasa Indonesia kita kurangi 2, untuk Matematika kita kurangi 1. Kita IPA juga demikian, bahasa Inggris tetap, bahasa Arab di Diknas tidak ada, kita ada 4. Kemudian untuk IPS kita ada 3. Nah ini adalah kelompok A ya, mata pelajaran umum, yang jika ayah bunda sekalian ingin memasukkan atau ingin melanjutkan nanti ke SMA, kalau berdasarkan yang terakhir ya, kebijakan terakhir, mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ke depan belum ada kebijakan baru, itu akan dilihat di nilai-nilai kelompok A ini di semester 1 sampai semester 5 ya bunda sekalian. Baik, berikutnya adalah di kelompok B. Kelompok B itu kalau Diknas tidak ada siroh, kita ada siroh 1 jam. Kemudian Penjas ada, sama prakarya kita 1, bahasa Sunda kita 1, seni budaya kita juga 1. Kemudian informatika di Diknas tidak ada, kalau kita ada. Informatika ini TIK ya, teknologi informatika dan komputer ya, yang biasa dikenal dengan TIK. Kemudian pramuka sama. Nah total keseluruhan untuk kelas 7 41, kelas 8 41, kelas 9 41. Kalau di kita total keseluruhan
dari tadi ya, kelompok A itu ada Quran, dari Quran yang 10 jam pelajaran per pekannya itu jumlah totalnya per pekan adalah 48 JPL. Begitu Ustazah Anita dan Ayah Bunda sekalian. Nah, kita lihat kurikulum khas Nur Hikmahnya ini yang membedakan Nur Hikmah dengan sekolah-sekolah lain. Itu ada Al-Quran, ya, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Rijal dengan detail selaku koordinator Quran. Kemudian ada bahasa Arab. Nah, di sini dikawal oleh Ustadz Asrori, ya, untuk bahasa Arab. Kita ada 2 pengajar bahasa Arab yang dikawal untuk proses pembelajaran, pembiasaan, dan pengembangan bahasa Arab itu dikawal di SMP ini, dikawal oleh Ustadz Asrori di kesiswaan, ya. Kemudian ada Siroh, kemudian ada Akidah dan Akhlak, lalu konseling klinik individual, bimbingan konseling. Nah, kemudian kurikulum khas Nur Hikmah ini didampingi, dikuatkan lagi dengan program-program matrikulasi. Ada program matrikulasi Al-Quran. Program matrikulasi Al-Quran yang terbesar adalah Quran Camp. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Rijal selaku koordinator Quran. Kemudian ada sukses Olimpiade MIPA dan Bahasa. Kemudian kunjungan native speaker. Ya, native speaker Arabic dan English, ya. Yang sudah berjalan ini English. Insya Allah kedepannya kita akan coba undang native speaker Arabic. Kalau English kita ada program memang mendatangkan native speaker itu per semester 1 kali minimal, per tahun 1 kali minimal. Jadi kalau 2 semester berarti 2 kali per tahunnya. Itu minimal. Namun di masa pandemi ini kita belum mengundang lagi. Mudah-mudahan ketika nanti pandemi selesai, insya Allah kita akan undang. Kemudian ada lagi program Arabic Area, English dan Arabic Area, kemudian English dan Arabic Day. Nah, kemudian juga nanti ada muhadharah, akan dijelaskan nanti oleh Ustadz Asrori selaku wakil kesiswaan. Nah, ada berikutnya adalah program matrikulasi yang lain adalah bimbel dan klinik akademik. Ini untuk anak-anak yang memang memiliki kesulitan dalam pembahasan tertentu di mata pelajaran tertentu. Kemudian ada program penunjang lainnya, budaya sekolah, nanti penjelasannya ada di Ustadz Asrori, Bina Rohiyah, penjelasannya juga ada di Ustadz Asrori nanti ya, kaitan dengan Jalan Saruya dan lain sebagainya. Nah, untuk di kurikulum terakhir itu bicara tentang akademik, evaluasi akademik. Karena memang di kurikulum atau di akademik ini ada perencanaan, ada pembelajaran, dan ada evaluasi. Nah, evaluasinya sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada penilaian harian. Penilaian harian ini bisa per KD atau per pokok bahasan. Ya. Kemudian ada penilaian tengah semester atau PTS. Kemudian ada penilaian akhir semester 1 atau PAS 1. Kemudian ada penilaian akhir tahun atau PAS 2. Jadi paling minim kita ada 4 desain penilaian gitu ya untuk akademik gitu. Tapi untuk penilaian harian nanti ada beberapa kompetensi dasar atau beberapa tema-tema yang bisa diambil nilainya oleh guru gitu ya. Kemudian ini terkait dengan kelas 9 nanti pembahasannya bisa kita lanjutkan di forum tersendiri ya, insya Allah ya. Tapi paling tidak saya ingin sampaikan bahwa anak-anak nanti yang sekarang kelas 7 itu naik kelas 8 dan kelas 9 itu sudah mulai dipersiapkan untuk kalau dulu angkatan 1 dan angkatan 2 itu targetnya adalah UN dan ujian nasional, UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Tapi karena COVID dan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemarin dan surat edaran dari Kementerian yang nomor 4 itu, kalau SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu nomor 43 tahun 2019, itu menghapuskan atau meniadakan ujian nasional, maka target kita di kelas 9 nanti adalah sukses masuk sekolah unggulan gitu ya. Sekolah unggulannya nanti bisa kita lihat berikutnya. Nah, program sukses masuk sekolah unggulan yang kita desain ini adalah bagaimana memetakan anak-anak yang dari kelas 8 masuk kelas 9 ke kelas 9, kita petakan sesuai dengan kompetensi mata pelajaran kelompok A.
Kemudian kita dampingi rohani siswa, ya, ada mentoring siswa, satu mentor biasa memegang 5, 6 atau maksimal 10 anak. Ya. Kalau yang sudah berjalan kemarin-kemarin mentoring itu satu guru ada yang pegang 5, ada yang pegang 6. Jadi setiap guru bertanggung jawab pada anak ini yang di mentoring ini berkaitan dengan ruhiyahnya, karena memang judulnya programnya adalah pendampingan ruhiyah, mendoakannya secara khusus 5 anak atau 6 anak ini didoakan gitu ya oleh guru, oleh mentornya. Kemudian membangun kedekatan pada anak agar anak ini bisa curhat dan berkeluh kesah kepada mentornya, pada guru yang jadi mentornya. Kemudian gurunya memberi motivasi, memberi masukan solusi jika ada permasalahan. Kemudian tugas mentoring tugas guru yang menjadi mentornya adalah mengingatkan untuk sholat malam, sholat tahajud, tilawah Quran, saum sunnah di hari Kamis biasanya. Kalau kelas 9 itu dengan hari Senin ya. Jadi program saum sunnah di kelas 7 dan 8, 9 itu hari Kamis itu jadi saum wajib, nanti dijelaskan oleh Ustaz Asrori. Nah untuk kelas 9 itu kita ini kan dengan kita motivasi dengan saum sunnah Seninnya juga gitu ya Bunda sekalian. Kemudian mendampingi saat anak-anak program relaksasi. Jadi biasanya setelah PTS untuk kelas 9 agar tidak stres karena menghadapi tryout, latihan-latihan ujian dan sebagainya, untuk menghilangi depresi, stres yang berlebihan gitu ya, maka kita biasa ada program relaksasi, entah memancing, entah berenang atau jalan-jalan gitu ya, nanti didampingi oleh para mentor. Kemudian program yang mendukung dari sukses masuk sekolah unggulan adalah kita kerjasama. Selama ini kita kerjasama dengan Lembaga Kualitas Pendidikan Indonesia, KPI Surabaya. Ini untuk tryout online, ya, tryout online. Itu pesertanya itu dari seluruh Indonesia, ya. Kalau terakhir itu, kalau tidak salah sekitar 54 sekolah di seluruh Indonesia. Nah itu kita jadi bisa mengukur posisi kita di mana, begitu ya. Kemudian juga kita kerjasama dengan Lembaga Konselor Remaja. Ya untuk kemarin pengetesan PBDB yang udah kemarin putranya itu kan dites ya, putra-putri yang itu dites psikologi. Nah itu kita kerjasama dengan tim psikolog UI. Nah gitu. Nah kemudian kita juga bekerjasama dengan Peduli Sahabat. Ya, biasanya ini program OSIS untuk mengundang Kak Sinyo Egi atau Dr. Inong yang memang dimasuk di wilayah itu untuk menyampaikan tentang pola perilaku seksual di masa-masa remaja gitu ya. Nah kemudian ada juga kita kerjasama dengan penerbit atau lembaga lain untuk mengadakan tryout. Nah itu Ustazah Anita dan ayah bunda sekalian bicara tentang program SMP IT Nur Hikmah, tentang kurikulum ya, kurikulum SMP IT Nur Hikmah. Wallahu alam. Baik, Ustaz Nur, untuk ke pertanyaan selanjutnya. Berkaitan dengan ujian nasional itu sudah dihapuskan ya Ustaz ya. Lalu penggantinya apa dan bagaimana? Ya, sebagaimana kita ketahui, Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan peraturan menteri ya, tahun nomor 43 tahun 2019, berlakunya penghapusan ujian nasional di tahun 2020. Namun karena pandemi COVID itu, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 bahwa ujian nasional dihapuskan agar dipercepat, tadinya 2020-2021 dipercepat jadi 2019-2020. Maka karena perubahan-perubahan seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi, Saudara Anita, bahwa untuk ujian penggantinya itu diserahkan kepada kebijakan masing-masing sekolah. Yang mampu melaksanakan ujian pengganti maka dilaksanakan oleh sekolah, dan yang tidak mampu maka nilainya hanya diambil dari semester 1 sampai semester 5. Dan alhamdulillah kemarin SMP Nur Hikmah berhasil atau sudah melaksanakan ujian sekolah akhir ya. Kita menggunakan online dengan web Nur Hikmah untuk melaksanakan kegiatan ujian sekolah akhir itu. Nah,
Tapi secara umum pemerintah kan sudah mengeluarkan kebijakan untuk penghapusan UN ini, dan untuk mengetahui standarisasi keberhasilan pembelajaran di sekolah, pemerintah mengeluarkan kebijakan di dalam peraturan kementerian itu nomor 43 tahun 2019 itu, bahwa akan dilaksanakan AKM, asesmen kompetensi minimal, dan survei karakter. Maka itu akan dilaksanakan kalau SMP, kalau SD di kelas 4 kalau tidak salah ya, kalau di SMP itu di kelas 8. Maka insya Allah kita juga akan mendampingi siswa kita untuk yang kelas 8 tahun ajaran ini ya, untuk mempersiapkan asesmen ya. Sementara untuk kelas 9 kita dampingi anak-anak itu bagaimana mereka bisa melampaui standar-standar yang sudah diraih atau sudah dicapai oleh kakak-kakak kelasnya, angkatan 1 dan angkatan 2. Angkatan 1 itu kan peringkat 9, angkatan 2 peringkat 8, angkatan ketiga ini tidak ada. Nah, yang angkatan sekarang ini kelas 9-nya. Kalau angkatan 1 itu rata-ratanya itu kurang lebih 30,7. Kemudian angkatan kedua 33,5 kalau tidak salah. Nah, angkatan ketiga ini itu naik jadi 35,8. Nah, angkatan berikutnya ini yang sekarang ini kelas 9 sekarang ini kita upayakan akan naik lagi. Seperti itu. Baik, Ustaz, jadi tidak ada perubahan ya, walaupun UN dihapuskan, target kita tetap semakin tinggi. Oh iya, Ustaz, tetap. Kita akan tetap berusaha mendampingi anak-anak untuk memotivasi anak-anak untuk memiliki patokan ya, pijakan dalam pencapaian sisi akademik. Namun demikian kita juga tidak hanya melihat sisi akademik, karena nanti pendampingan itu kita dampingi bukan hanya dari sisi akademik saja, tapi juga dari sisi psikologisnya kita dampingi. Nanti Ayah Bunda bisa melihat program-program yang digulirkan oleh kurikulum untuk kelas 9. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz, untuk program sekolah ini untuk mendampingi siswa-siswi untuk masuk ke SMA unggulan itu seperti apa ya, Ustaz? Ya, tadi seperti saya sampaikan, Saudara Anita, ya Bunda sekalian, kita di SMP Nur Hikmah itu mulai dari angkatan pertama sampai angkatan ketiga kemarin itu kita dampingi mereka bukan hanya dari sisi akademik saja. Kalau dari sisi akademik, program-programnya itu bisa kita lihat dalam tayangan berikut ini. Baik, Saudara Anita dan Ayah Bunda sekalian, sebagaimana tadi di awal pertama tadi saya menyampaikan tentang kurikulum SMP Nur Hikmah. Di situ saya sisipkan atau saya masukkan juga tambahan tentang sekilas program kelas 9 ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Anita ini berkaitan dengan program sekolah untuk mendampingi siswa masuk SMA unggulan, maka program kelas 9 yang akan saya sampaikan. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa di program kelas 9 kita mengupayakan tidak mengurangi semangat dari guru-guru ya untuk tetap mendampingi dan mengawal anak-anak untuk dapat masuk ke sekolah unggulan yang dijadikan idamannya, yang dijadikan keinginannya begitu ya. Kalau sebelumnya di angkatan 1 dan angkatan 2 kita punya target yang jelas kita sepakati ya. Anak-anak membuat target pribadi, nilai bahasa Indonesia berapa, matematika berapa, bahasa Inggris berapa, IPA berapa gitu ya. Kemudian nilai UN-nya berapa gitu ya. Itu anak-anak yang membuat target masing-masing, target pribadi. Tapi kemudian ketika angkatan ketiga ini setelah dikeluarkannya SK Kemendikbud nomor 43 tahun 2019 dan dikuatkan dengan SK Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang penghapusan ujian nasional, maka angkatan ketiga ini target kita untuk memotivasi anak dan juga guru kita ubah, Saudara Anita dan Ayah Bunda sekalian. Tidak lagi UN karena memang sudah dihapuskan, maka kita ini kan sekolah unggulan. Nah, bagaimana untuk mencapai sekolah unggulan yang menjadi idaman anak-anak gitu ya.
tentu saja program sebelumnya kita biasa memberikan ada program motivasi. Jadi yang pertama sekali kita memetakan mengelompokkan pemetaan anak-anak ini, kemampuan kognitif anak-anak kelas 9 ini yang sesuai dengan mata pelajarannya di mata pelajaran kelompok A itu. Kemudian kita petakan. Ini untuk membentuk grup atau kelompok-kelompok bimbingan belajar yang akan didampingi oleh ustadz dan ustadzahnya. Ya. Setelah itu kita berikan motivasi berkaitan dengan pembelajaran. Pertama berkaitan dengan penyadaran bahwa sekarang Ananda sudah ada di kelas 9. Nah, apa yang Ananda inginkan untuk kelanjutan SMA nanti, sekolah lanjutannya? Sekolah mana yang Ananda inginkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kita berikan motivasi. Nah, motivasi ini biasanya kita dari guru. Kita dari guru, guru-guru wali kelas, guru-guru yang memang punya kompetensi untuk menjadi motivator, begitu ya. Dan motivasi ini kita kan dari motivator luar, dari lembaga-lembaga yang memiliki seorang motivator. Kemudian, dan ini yang sangat menarik ayah bunda sekalian buat anak-anak kita itu, anak-anak kelas 9 terutama, kita datangkan alumni-alumni yang sudah masuk sekolah-sekolah unggulan itu gitu. Mereka datang seperti kemarin dari Krida Nusantara, mereka datang dengan pakaian seragamnya. Dari Taruna Nusantara angkatan kedua itu ya, mereka datang dengan seragamnya gitu ya. Nah, alhamdulillah angkatan ketiga ini ada yang masuk sekolah unggulan Muhammad Husni Tamrin ya. MHT di Jakarta itu sekolah milik Pemda DKI, boarding dia dan free ya, full beasiswa gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti boleh kita mendatangkan anak itu karena dia kan seperti pesantren gitu ya, jadi diasramakan. Tapi kita nanti akan bangun komunikasi dengan sekolah-sekolah unggulan itu untuk meminta kembali anak-anak kita, alumni kita untuk memberikan motivasi ke anak-anak. Yang sudah berjalan sebelumnya begitu, ya. Yang sudah berjalan sebelum begitu dari Krida Nusantara, kemudian dari Taruna Nusantara, kemudian dari Semakbo, sekolah menengah atas kejuruan, dia ini ya kimia kalau tidak salah ya, di Bogor, itu datang untuk memberikan motivasi ke anak-anak. Dan ini anak-anak luar biasa, excited, ya, sangat menarik sekali gitu. Nah, ini salah satu cara memotivasi mereka. Nah, kemudian setelah itu kita kelompokkan tadi memberikan motivasi, kemudian kita juga pendampingan secara akademis oleh guru-guru yang diamanahkan. Ada guru bimbel, makanya di kurikulum kita membagi guru-guru kelas 9 ini ada yang mendampingi bimbel 1, bimbel 2, bimbel 3 gitu ya, untuk mendampingi anak-anak secara akademik. Ya, kalau ada kesulitan mereka bisa bertanya. Dan tadi pemetaan anak kemampuan kognitif itu juga dalam rangka kecenderungan belajar mereka kemana. Kecenderungan belajar mereka, kemudian kompetensi mereka dari middle dan high itu kita bisa petakan sehingga pendekatan pembelajaran kita kepada anak-anak itu sesuai dengan kompetensi mereka. Kemudian selain pendampingan kognitif juga pendampingan rohani siswa ya bunda, ya. Pendampingan rohani yang tadi di awal sudah saya jelaskan gitu ya, nggak ada salahnya saya ulangi lagi ya, bahwa setiap guru yang nanti akan diamanahkan untuk memegang kelompok mentor kecil-kecil. Beda dengan kelompok bimbel. Kalau kelompok bimbel agak besar, kalau mentor ini kecil-kecil lagi. Lebih spesifik kembali. Gitu ya. Paling enggak 5 atau 6, ya, maksimal 7. Jadi satu guru memegang 5 atau 6 siswa untuk menjadi untuk di-mentoring, didampingi, ya. Guru ini punya kewajiban untuk mendoakan anak-anak yang menjadi mentornya. Guru ini harus siap untuk menjadi tempat curhat dan keluh kesahnya. Kalau dia punya problem di rumah, ya, dia nggak berani berkeluh kesah, dia nggak berani curhat sama orang rumah, sama orang tuanya. Mungkin dia problem dengan ibunya, mungkin dia problem dengan ayahnya, atau problem dengan adik kakaknya. Dia tidak nyaman untuk curhat di rumah. Maka guru mentoring ini harus siap untuk mendampingi mereka. Jadi tempat curhatan. Ya. Saya angkatan 1, angkatan kedua, alhamdulillah megang ini ya, Saudara Anita megang mentor, dan itu ada yang curhat masalah seksologi juga gitu ya, karena mereka kalau laki-laki kan kadang suka malu bertanya sama ibunya,
sama ayahnya, ya ada yang cuek, ada yang malu juga gitu ya. Mereka malu cara mandi junub misalnya gitu dengan bapak dan ibunya. Tapi dengan saya mereka bisa terbuka. Dengan kita para mentoring mereka bisa terbuka. Kalau mereka tertutup maka para mentor harus berusaha membuka. Ya, berusaha membuka. Nah, para mentor juga bisa memberikan motivasi, memberikan masukan solusi. Para mentor ini nanti akan berkoordinasi dengan bimbingan konseling gitu ya, melihat data-data kaitan dengan pribadi anak-anak. Begitu Ustaz Anita dan ayah bunda sekalian. Selain dari itu, para mentor ini juga untuk mengingatkan sholat tahajud, tilawah Quran dan saum sunnah. Senin Kamis ya kelas 9 itu kita sudah mengupayakan agar saumnya nggak hanya hari Kamis saja. Kalau hari Kamis kan 7, 8, 9 wajib gitu ya. Saum sunnah jadi wajib, itu budaya kita di hari Kamis itu, kecuali yang sedang datang bulan ya untuk wanita. Tapi itu kelas 9 kita ini kan hari Senin juga. Kemudian mendampingi program-program relaksasi. Nah, yang berikutnya Ustazah Anita tentang program sekolah mendampingi anak-anak agar dapat masuk sekolah unggulan, yaitu dengan kerjasama. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, dengan KPI Surabaya, dengan lembaga konselor, Peduli Sahabat, tim psikolog UI, kemudian lembaga-lembaga tryout. Nah, ini yang kita lakukan dari angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3. Tapi program-program ini terus kita evaluasi, kita tingkatkan lagi. Ada beberapa program di angkatan 1 yang sudah tidak update, kita hilangkan. Yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang kita hilangkan, kita perbaiki lagi, kita ganti dengan program yang memang bisa sesuai dengan kondisi mereka. Terkadang kita lihat dari kecenderungan kelas 9-nya gitu ya. Di angkatan ke-1 beda dengan karakter angkatan kedua secara umum gitu ya. Angkatan ketiga beda dengan angkatan kedua ini. Dan angkatan keempat ini saya lihat juga beda juga dengan angkatan ke-3 secara umum ya, begitu ya. Maka program-program itu nanti kita ini, dan kita tidak menutup kemungkinan Ustazah Anita untuk menerima masukan dari ayah bunda sekalian. Ayah bunda, silakan kalau ada masukan-masukan berkaitan dengan lembaga atau unit atau program atau apa yang ini bagus, Ustaz. Pengalaman saya di SMP kakaknya anak saya yang sekarang kelas 9 ini, dulu di SMP-nya bagus gini-gini. Nah, itu kita tetap terima masukan-masukan itu. Kita akan pelajari, kita akan lihat kalau memang sesuai dengan kondisi kita, realita kita, maka kita akan bisa terapkan dengan kita modifikasi. Kalau tidak sesuai ya kita tunda, bisa jadi memang tidak tepat untuk angkatan ini. Mungkin tepatnya untuk angkatan yang akan datang begitu. Atau bicara tentang lain halnya gitu. Jadi kita tetap terbuka Ustazah Anita dan ayah bunda sekalian untuk menerima masukan. Nah, berikutnya adalah program tentang apa yang sudah kita capai gitu ya, dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 ini. Nah, angkatan 1 kemarin ini ayah bunda sekalian, kita alhamdulillah di angkatan pertama meraih 9 ya, peringkat 9 di 10 besar dari sekolah negeri dan sekolah swasta sekota Bekasi untuk nilai ujian nasional tertinggi ya, 10 besar ya, kita di peringkat 9 gitu ya. Ini alhamdulillah. Kemudian di angkatan yang kedua ya, di peringkat nilai UN angkatan kedua 2019 itu kita masuk peringkat 8 ya, nilai UNBK. Kalau yang angkatan pertama UNKP, kita masih pakai ujian nasional kertas dan pensil. Tapi untuk angkatan kedua kita sudah pakai ujian nasional berbasis komputer ya. Ini piagamnya dari Bapak Wali Kota Bekasi ya. Di peringkat ke-8 nilai UNBK tertinggi 10 besar ya di Kota Bekasi Tanah Jalan 2018-2019. Alhamdulillah. Nah, angkatan ketiga sebenarnya kemarin kita sudah ya punya azam, punya niat untuk masuk 5 besar. Tapi ala kulli hal ya seperti ini, akhirnya target kita ubah, tidak lagi peringkat di ujian nasional karena memang sudah dihapuskan, maka target kita pada masuk sekolah-sekolah unggulan ya. Nah, sekolah unggulannya ini angkatan ketiga ini ada satu anak yang alhamdulillah masuk SMA negeri unggulan Muhammad Tusis Tamrin di Jakarta gitu ya. Dan masuknya ini ayah bunda sekalian, jika nanti putra putrinya ingin tertarik untuk masuk sekolah-sekolah unggulan seperti ini yang boarding atau berasrama ini dilihat dari nilai semester 1 kelas 7, semester 2 kelas 7, semester 3 kelas 1 kelas 8,
semester 1 kelas 8 maksudnya. Jadi semester 1, 2 kelas 7, 1, 2 kelas 8 dan 1 kelas 9. Nah, biasa disebut dengan semester 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 semester itu dia akan dilihat nilainya. Dan Husni Tamrin terakhir kemarin itu meminta standarnya 8,8 kalau tidak salah ya Bunda, 88 ya. KKM kita 80 ya. Untuk Ayah Bunda ketahui, Saudara Anita dan Ayah Bunda, KKM kita itu 80 ya. Jadi tinggal naikkan grade lagi 8. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Kemudian sekolah unggulan yang lain adalah madrasah negeri, aliyah negeri Insan Cendekia Serpong. Anak kita juga ada yang masuk di MAN Insan Cendekia ini. Kemudian ada lagi sekolah unggulan Taruna Nusantara. Alhamdulillah angkatan pertama ada, angkatan kedua ini ada, angkatan ketiga ini ada, dan alhamdulillah angkatan ketiga ini masuk dalam peringkat beasiswa penuh. Jadi lebih iri lagi gitu ya. Greget lagi gitu. Angkatan pertama bisa masuk itu alhamdulillah, dan sekarang sampai beasiswa gitu atas nama Arif Zidan ya. Insyaallah seperti itu. Kalau Muhammad Husni Tamrin baru angkatan 3 ini, angkatan 1 2 nggak ada yang tembus, nggak ada yang lolos masuk Husni Tamrin. Baru angkatan ketiga ini tembus atas nama Alala ya. Ininya namanya. Nah, itu Ayah Bunda Saudara Anita. Nah, ini ada lagi sekolah SMAK Bogor, tadi ya SMK atau SMAK Bogor ya. Analis kimia ya, analis kimia Bogor. Ini juga sekolah yang mempersyaratkan nilai di semester 1 sampai semester 5-nya. Kemudian ada lagi Krida Nusantara ya, sekolah Krida Nusantara. Ini hampir sama dengan Taruna Nusantara, tapi Taruna kan lebih awal lagi ya pendiriannya. Kalau ini kalau tidak salah Pak Tri Sutrisno yang menginisiasi sekolah Krida Nusantara ini. Nah, berikutnya adalah ini sekolah Al-Hikmah, sekolah unggulan Al-Hikmah ya. Ini kita selama ini berafiliasi dengan Al-Hikmah Surabaya ya, dan selama ini Al-Hikmah hanya menginikan sekolah full day, dan sekarang alhamdulillah sudah ada sekolah boardingnya. Ini boarding, sekolah unggulan, sekolah kepemimpinan ya, mereka menginikannya untuk menjadi pemimpin ya di negeri ini. Maka didirikanlah sekolah Al-Hikmah Boarding School Batu Malang. Anak kita ada yang tahun ini masuk ke sana ya. Tetap semua unggulan, sekolah unggulan itu masuknya dites, baik itu yang yang milik pemerintah negeri ataupun yang memang didirikan oleh lembaga-lembaga swasta. Begitu Saudara Anita dan Ayah Bunda sekalian. Terakhir mohon maaf, kita tetap minta doa, mohon masukan-masukan jika ada yang baik untuk kita, untuk mendampingi putra-putri Ayah Bunda sekalian nanti di kelas 9 ya. Sekarang baru kelas 7, di kelas 9 kita akan coba akomodir. Ya, kita akan coba perbaiki karena pengetahuan itu kan terus berkembang. Ya, pengetahuan terus berkembang, tantangannya juga berkembang gitu ya. Sehingga kita mendesain pendidikan itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ke depan mereka. Mereka hidup sekitar 10-20 tahun lagi, mereka akan jadi pemimpin, akan menjadi orang dewasa yang bekalnya itu harus kita siapkan sekarang. Bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka, gitu ya. Untuk di era industri 4.0 ya, bahkan ada sekarang society 5.0 itu kita coba siapkan. Ya, kita siapkan. Tapi bukan hanya sisi akademiknya saja. Kita siapkan juga rohiyahnya, ya. Rohiyahnya. Karena manusia itu kan terdiri dari 3 unsur ya. Fikriyah, jasadiyah, dan rohiyah. Begitu Saudara Anita dan Ayah Bunda sekalian, sedikit paparan saya berkaitan dengan program sekolah untuk mendampingi siswa-siswi kelas 9 untuk masuk ke sekolah unggulan. Nah, yang Bunda sekalian, demikian tayangan kami berkaitan dengan program yang kita lakukan di kurikulum untuk mendampingi akademi anak-anak. Tapi karena tahun 2020 ini sudah tidak ada UN, ya, tidak lagi ada semacam target akademik secara umum di Kota Bekasi, maka
target kita tingkatkan lagi. Bagaimana program kurikulum ini bisa mendampingi siswa-siswi kita untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan, sekolah unggulan, baik negeri ataupun swasta. Dan alhamdulillah angkatan ketiga yang sekarang ini, walaupun tidak ada UN, tapi 51% saudara kita dan ayah bunda sekalian, 51% anak-anak alumni angkatan ketiga ini masuk di sekolah negeri dan swasta di DKI dan Kota Bekasi, 51. Selebihnya 49% mereka masuk sekolah swasta unggulan dan pesantren. Jadi alhamdulillah, dan ada satu anak yang masuk Taruna Nusantara itu dengan program beasiswa penuh ya. Jadi luar biasa ini. Kalau tahun lalu kita ada yang masuk instansi fikih Incen, kemudian tahun ini ada lagi dengan masuk sekolah Taruna Nusantara di Magelang. Dan ada beberapa lagi sebagaimana yang tadi di tayangan itu. Nah ini kita mohon bantuan dari ayah bunda sekalian, doanya juga untuk angkatan keempat ini dan angkatan-angkatan siswa berikutnya. Mohon doanya agar anak-anak ini dapat menjalani proses pembelajaran walaupun dengan kondisi seperti ini, kita bisa melaluinya dengan baik. Dan insya Allah kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan lebih cepat lagi berkaitan dengan kondisi pandemi ini, insya Allah kita akan bisa belajar lebih optimal lagi di sekolah SMPT ini. Gitu, baik, terima kasih Ustaz Nur. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita segera dipertemukan kembali ayah bunda, jadi belajarnya bisa langsung bertatap muka secara langsung oleh ananda-ananda tercinta. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Ustaz Zumefi untuk Ustaz Nur atau Ada Ustaz, mau nanya sedikit nih, masih berkaitan dari yang disampaikan oleh Ustaz Fatah terkait untuk proses pembelajaran BDR ya, belajar di rumah anak-anak nanti ke depannya itu seperti apa ya? Ya, Saudara Mevi dan ayah bunda sekalian, sebagaimana kebijakan dari pemerintah ya, kita mengikuti kebijakan pemerintah karena kita berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah itu masih tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh atau yang sekarang biasa disebut dengan BDR, belajar di rumah. Maka SMPT Nur Hikmah di tahun pelajaran 2021 ini pun tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk belajar di rumah. Nah, bagaimana polanya? Polanya kita mengikuti kebijakan dari pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan semacam kebebasan kepada sekolah dengan merdeka belajarnya untuk mengatur, mendesain. Karena kita sekolah full day, maka kita belajar dari pukul 7 sampai pukul 14.45, Saudara Mevi dan ayah bunda sekalian. Jadi untuk BDR kita di SMPT Nur Hikmah, kita akan mulai pukul 7.00 sampai pukul 14.45. Dan kita upayakan anak-anak juga agar membangun keseriusan ya, keseriusan dalam proses pembelajaran ini. Kita berharap orang tua mendampingi anak-anak khususnya dalam pemakaian seragam. Jadi kita tetap anak-anak itu menggunakan seragam sesuai yang diatur oleh sekolah. Hari Senin menggunakan seragam putih biru dan seterusnya. Jadi kita minta dibantu oleh orang tua. Ya. Mungkin di pagi hari sebelum berangkat ke kantor, orang tua yang orang tuanya sudah tidak lagi work from home, ya, sudah tidak bekerja di rumah lagi, harus berangkat ke kantor, maka sebelum berangkat mengingatkan kepada putra putrinya. Tapi ini untuk mengingatkan juga pada ayah bunda, untuk pekan pertama kita belum full day karena ini masa transisi ya, setelah anak libur panjang, cukup panjang nih. Maka kita untuk pekan pertama Saudara Vivi, kita akan belajar dari pukul 7 sampai pukul 11.45. Agendanya dari pekan pertama dan nanti pekan berikutnya atau jadwal pelajarannya istilahnya begitu ya. Agenda belajarnya insya Allah sudah kita bagikan nanti ke anak-anak dan ayah bunda juga lewat grup WA grup ya. Tapi begitu Saudara Mevi. Insya Allah jelas ya ayah bunda. Untuk ke depannya kita pasti akan belajar di rumah anak-anak sehingga dioptimalkan untuk dari ayah bunda. Mohon bantuannya, partisipasinya untuk ananda tetap formil ya Ustadz ya, untuk menggunakan seragam yang sesuai dengan hari ini. Seperti berangkat sekolah pada Betul, ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya
Kita akan menyimak dari koordinator Al-Quran, yaitu Ustaz Rijal. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk terkait Al-Quran di SMP Nur Hikmah, itu target pembelajarannya itu seperti apa ya Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya bunda sekalian. Sebenarnya kami ucapkan banyak terima kasih telah mempercayakan anak-anaknya untuk kami didik. Al-Quran di SMP Nur Hikmah ini mempunyai target-target yang insya Allah dapat dijangkau oleh anak-anak. Karena Al-Quran ini sekali lagi untuk mempermudah kita dan menambah semangat anak dalam belajar. Awalnya Al-Quran ini di Nur Hikmah ini menjadi sebuah prioritas, bahkan menjadi ruh untuk ditanamkan ke dalam hati anak-anak kita semuanya. Karena pesan yang selalu disampaikan oleh pendiri yayasan disampaikan tadi itu almarhumah Bunda Haja Alian Munabari, yang dari awal-awal sekali sudah menitipkan agar Al-Quran ini benar-benar diprioritaskan dan menjadi ruh buat anak-anak kita. Itu yang pertama, bahwa target ini bermula dari semangat kami dalam mendidik anak-anak agar anak-anak ini benar dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, kami memiliki metode yang alhamdulillah sampai saat ini masih unggul dalam pembelajaran anak-anak, yaitu metode UMI yang selama ini menggawangi di SMPIT kami ini, dan dari situ banyak anak-anak mendapat kemudahan dalam membaca dan menghafal. Yang ketiga, yaitu selain kuantitas dari Al-Quran ini, tetap kualitas kita kedepankan berupa perbaikan-perbaikan makhrajul huruf, sifatul huruf, dan kelancaran bacaan. Itu 3 hal yang menjadi target utama kami, yaitu menanamkan ruh Al-Quran ke dalam hati anak-anak ini, agar Al-Quran tidak hanya dibaca tetapi menjadi sebuah rutinitas yang bisa dijalankan di setiap hari berdasarkan dengan nilai-nilai Al-Quran, yang insya Allah nanti di Ustaz Asrawi selaku bidang waka kesiswaan akan menjelaskan itu semua ICB. Dan yang kualitas juga menjadi target kami. Insya Allah itu nilai lebih yang kita miliki yang mungkin bisa menjadi pertimbangan ayah bunda untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMPIT Nur Hikmah. Berarti insya Allah anak-anak itu akan cinta Al-Quran. Insya Allah. Terkait dengan Al-Quran juga, ayah bunda perlu diketahui itu ada salah satu bagian dari QA kita ya Ustaz. Salah satunya itu untuk syarat kelulusan juga minimal harus berapa juz Ustaz? Ya, insya Allah anak-anak target minimal 3 juz ya, 3 juz. Dalam hal ini Al-Quran kita bagi 2 kelompok, yaitu kelompok tartil dan kelompok tahfiz. Kelompok tartil ini adalah anak-anak yang bisa dikatakan dari nol ya, atau dari luar ya, yang masih belum memiliki atau menguasai Al-Quran. Dari segi bacaan belum lancar, atau dari hafalan juga belum punya gitu ya. Nah, di sini kita masukkan kelompok tartil. Nah, untuk kelompok tartil ini 3 juz ini dimulai dari juz 30, 29 dan 28. Itu ya selama 3 tahun insyaallah. Ya, itu target minimal saja. Terus kelompok kedua yaitu kelompok tahfiz. Kelompok tahfiz ini adalah kelompok anak-anak yang biasanya mereka sudah memiliki nilai munaqasyah. Ya, kalau ada munaqasyah itu sertifikat yang didapatkan ketika dia munaqasyah juz 30 dan Al-Quran berikut dengan gharid dan tajwidnya. Nah, setelah anak-anak ini sudah munaqasyah, maka mereka melanjutkan, kalau yang dari SD itu melanjutkan, kalau ke SMP Nur Hikmah maka dia akan melanjutkan ke kelompok tahfiz.
Nah, kalau tahfiz ini 3 juz juga ini minimal, itu dari juz 29 karena juz 30 sudah diselesaikan di SD. Juz 29, 28 dan juz 1. Insyaallah yang sudah anak-anak ini untuk target minimal mereka semuanya terpenuhi insyaallah. Oke, alhamdulillah. Cukup menarik ya Ustaz terkait dengan tentang kesiswaan. Ustaz, untuk kegiatan-kegiatan tadi yang kita sampaikan gitu ya, tidak hanya dari kegiatan kesiswaan, ada kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum, ada yang kegiatan dilakukan oleh Al-Quran. Untuk di masa BDR ini seperti apa Ustaz? Oh ya. Baik, Saudara Melvi dan juga Ayah Bunda, tadi dari kurikulum juga sudah menjelaskan seperti apa BDR untuk kurikulum dan Al-Quran juga seperti apa BDR-nya, kesiswaan pun ada BDR-nya, itu ya. Yang pertama, Ayah Bunda, BDR kesiswaan sebenarnya tadi ya, ICB, ya ICB atau Islamic Character Building. Ibadah anak-anak, ibadah putra putri ayah bunda akan selalu terpantau, gitu ya. Ada selalu terpantau dan juga nanti ada data yang bisa kita munculkan di rapor juga, gitu. Jadi rekap ICB tetap berjalan, gitu ya. Dengan mekanismenya, yang pertama adalah dari wali kelas akan menyampaikan format rekap ICB secara online, akan di-share melalui link-link yang akan disampaikan oleh wali kelas. Kemudian putra putri ayah bunda bisa mengisi di situ, nanti otomatis akan bisa diakses oleh wali kelas. Dari wali kelas itu setiap pekan akan masuk ke rekap raport ICB yang akan dihandle oleh kesiswaan dan juga BK, seperti itu. Jadi tetap ada untuk kesiswaan ini, meskipun jarak jauh belajarnya, tetap ada yang namanya pemantauan atau pendampingan ibadah siswa siswi putra putri ayah bunda melalui tadi ya rekap online, seperti itu. Sehingga minta bantuannya ayah bunda untuk selalu mendampingi putra putrinya dan juga mengingatkan untuk ibadah yang sesuai ya, yang ibadah yang tekun gitu ya, sholat 5 waktu tepat waktu dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk mengisi rekap format rekap yang sudah dibagi oleh wali kelas nanti. Selain itu ya bunda, tidak hanya ICB, ada juga program kesiswaan yang online juga. Di antaranya adalah tilawah atau khotaman Al-Quran. Khotaman Al-Quran. Nanti dari wali kelas akan, setiap kelas ya yang akan dihandle oleh wali kelas membagi bacaan-bacaan mana yang harus dibaca untuk putra putri ayah bunda, sehingga khotaman bisa melakukan khotaman bersama-sama. Ini dilaksanakan 3 bulan sekali. Kalau PTS nanti akan ada program khotaman bersama. Seperti itu. Berarti tetap terlaksana ya? Tetap terlaksana, insyaallah. Ada beberapa program yang tetap dilaksanakan di semester 1, ada juga yang di semester 2 gitu. Ya, seperti itu. Per 3 bulan untuk khotaman ya. Kemudian juga ada pemilihan OSIS. Nah, ini luar biasa ya. Insyaallah tim OSIS dan juga pembina OSIS Ustaz Fanani sudah merancang sedemikian rupa bagaimana caranya agar pemilihan OSIS di periode ini tetap bisa berlangsung dengan baik meskipun secara online. Ya, jadi nanti mekanismenya akan di-share dengan kepada oleh pembina OSIS dan juga tim OSIS seperti apa mekanismenya. Insyaallah kemarin yang sudah dipaparkan cukup menarik juga dan cukup kita nantikan berapa persen kesuksesan dibandingkan dengan pembinaan OSIS secara offline. Jadi itu. Untuk kandidatnya untuk OSIS itu tahunnya kelas 7-8 atau kelas 8? Kelas 7 dan 8. Kelas 7 dan 8. Nanti promosi kampanyenya gitu ya. Kampanye ini secara online juga. Nah, ini sebagai pembelajaran putra putri ayah bunda untuk bisa ya berorasi kreatif untuk membuat supaya sulit dan juga afirmasi sehingga dia bisa kepilih. Nah, seperti itu ya bunda, dan juga lebih melek teknologi ya, insyaallah. Itu. Terima kasih Ustaz. Tadi sedikit ada yang terlewatkan dari Ustaz Rizal terkait kegiatan Al-Quran itu apa saja Ustaz? Ya, yang sekalian,
tambahan tadi ya, terlewat yaitu jadi saya sudah jelaskan itu ada Quran Camp sebagai kegiatan untuk menambah target mereka. Ada juga yaitu munakosya. Munakosya ini sebagai bentuk laporan anak-anak ya bahwa mereka sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran Al-Quran. Itu misalkan contohnya dia sudah selesai juz 30 ya. Bagi anak-anak yang belum pernah ikut munakosya, maka dia diwajibkan gitu ya, diharuskan dia yaitu untuk mengikuti munakosya. Nah, munakosya ini dikelola oleh UMI pusat ya dan UMI daerah. Jadi kita ada kerjasama MOU UMI Foundation ya, jadi setiap 2 bulan gitu ya, 2 bulan mereka kesini ya supervisi dan munakosya. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah 1 juz selesai maka akan dimunakosyakan. Nah, dari situ mereka dari munakosya nanti akan mendapatkan sertifikat dari UMI ya, sertifikat di 1, akan sertifikat di 29, 30, 28 ya, insyaallah dengan adanya munakosya ini anak-anak akan lebih tertantang gitu ya, karena tidak asal naik gitu. Ketika mereka sudah selesai 1 juz maka mereka harus dites, itu yang ngetes bukan gurunya tapi langsung dari UMI pusat atau UMI daerah seperti itu. Dan lanjutan dari munakosya ini insyaallah akan ada wisuda tahfiz. Nah, wisuda tahfiz ini kalau di SD namanya khotaman dan imtihan. Nah, di wisuda tahfiz ini anak-anak yang sudah melalui munakosya ya baik itu 1 juz atau munakosya jilid ya, jilid Al-Quran, ghorid tajwid ya, itu akan ditampilkan gitu ya. Ditampilkan di depan ayah bunda undangan untuk dites ya. Jadi bebas dites hafalannya, bacaan Qur'annya. Nah, dari situlah nanti kita akan melihat ya, bahwa anak-anak belajar selama ini ya, belajar Al-Quran itu memiliki kemampuan yang insyaallah ya, insyaallah sangat dapat dibanggakan oleh kita semua, terutama oleh ayah dan bunda sekalian. Yaitu 3 program yang insyaallah program unggulan Al-Quran ya, Quran Camp, munakosya ya, munakosya, dan yang terakhir adalah wisuda tahfiz ya. Ya, yang ada lagi takhusus. Ya, takhusus ini insyaallah sebenarnya tahun ini kita untuk pembelajaran ini ya, kita akan sudah mulai kita gulirkan ya. Namun karena pandemi takhusus ini kita undur gitu ya. Kita undur sampai nanti masa normal kembali lagi. Nah, takhusus ini adalah untuk anak-anak yang memang dari segi percepatan akselerasi hafalan Qur'annya itu benar-benar di atas rata-rata lah ya. Maka akan ditawarkan ke ayah bunda anak ini untuk ikut takhusus. Takhusus ini lebih khusus lagi karena pembelajarannya itu Al-Quran dari pagi, dari jam 7 sampai menjelang zuhur. Jadi Al-Quran terus dibagi 3 sesi. Nah, dari situ nanti sebagai hasilnya insyaallah 15 juz 12 sampai 5 juz insyaallah anak-anak, karena kita khusus lebih dari anak-anak yang biasa gitu. Kalau yang biasa 3 juz ya minimal. Tapi di sini kita upayakan ya dengan target-target yang sudah kita berikan, insyaallah anak-anak kita akan mencapai 12 sampai 15 juz. Insyaallah ini tahun ini mudah-mudahan bisa berjalan setelah masa pandemi ini berakhir insyaallah. Amin 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 ya amin ya rabbal alamin. Untuk takhusus itu kan bentuk dari akselerasi ya Ustaz ya. Terkait tadi yang munakosya ya Ustaz. Munakosya itu kan ujiannya Al-Qur'an ya. Nah, untuk dalam masa pandemi ini bagaimana? Apa ada atau tidak? Ya, untuk munakosya ini sebagian daerah yang memakai UMI itu memakai online ya, online munakosya online gitu. Cuma kami belum melakukan itu. Jika dibutuhkan nanti gitu ya, insyaallah kita akan lihat ya, jika kondusif
kita akan pakai online juga. Bagaimanapun ini salah satu kegiatan ya, sebagai kegiatan unggulan yang harus dilalui oleh anak-anak. Karena munafasya ini sebagai tanggung jawab gitu, anak-anak ketika dia menghafal dan naik ke jenjang atau juz berikutnya gitu. Insyaallah dengan online juga ada, tapi nanti kita akan lihat. Terima kasih Ustaz Rijal. Cukup jelas ya Ayah Bunda, memang cukup banyak untuk kegiatan anak-anak dari mulai kurikulum, kemudian Al-Qur'annya, kesiswaannya. Insya Allah anak-anak melalui setiap kegiatannya itu bisa maksimal ya Ustaz Anita ya, sehingga hasil akademik, prestasi apapun dalam bentuk ibadah semuanya berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Ustadz Rijal. Ada satu pertanyaan terakhir nih dari saya terkait dengan tadi menyampaikan bahwa target anak-anak itu ya, salah satunya 3 juz minimal. Untuk kelulusan angkat 3 tahun ini ya, 3 tahun ini itu kira-kira sudah targetannya berapa juz rata-rata? Ya, sebagaimana saya tadi katakan, alhamdulillah semua tercapai 3 juz. Walaupun ada yang lebih gitu ya. Walaupun ada yang lebih sampai ada yang 11 juz, 9 juz, 8 juz. Nah, itu karena memang semangat mereka yang sudah mulai terbiasa untuk menghafal dan mungkin dapat menikmati hafalan mereka gitu ya. Dan di sini juga selain mereka mencapai target-target tersebut, kita tetap jaga dengan selalu melakukan murojaah di rumah dan di pembelajaran. Yaitu diharuskan buat anak-anak agar hafalannya tidak hilang dan tetap terjaga. Baik, Insya Allah jelas ya. Insya Allah jelas ya Ayah Bunda ya. Ustazah Anita mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik Ustadz Rijal, terkait Al-Qur'ani, ada tidak program-program besar tentang kurikulum Al-Qur'an di Nur Hikmah ini? Apa contohnya ya Ustadz? Iya, kami memiliki program unggulan untuk Al-Qur'an, dan dalam hal ini agar membantu target-target anak-anak dalam mencapai 3 juz minimal. Yaitu yang pertama ada Quran Camp. Quran Camp di sini itu dilakukan setahun sekali. Itu anak kelas, ketika mereka masuk kelas 7, itu mereka akan merasakan yang namanya Quran Camp. Nah, Quran Camp ini itu aktivitas di mana mereka menghafal Al-Quran. Selain menghafal, ada juga tahsin dan motivasi yang diberikan ke anak-anak. Biasanya kita lakukan selama 5-6 hari di luar, di puncak misalkan gitu ya. Nah, di situ kita lakukan agar anak-anak lebih enjoy dan mendapatkan suasana yang lebih kondusif untuk anak-anak dapat menghafalkan Al-Quran. Nah, dari situ nanti kita akan dapat hasilnya selama 6 hari itu. Biasanya anak-anak akan mendapatkan ya ada yang 3 lembar gitu ya, yang 3 lembar sampai 4 lembar juga ada gitu ya. Adapun yang kurang ada seperti itu. Cuma dari sini kita bisa mendapatkan ya nilai lebih anak-anak, yaitu untuk mendekati target mereka agar mereka tidak tertinggal target. Baik Ustadz Rijal. Oh ya, satu lagi Ustadz, terkait kita kan masih BDR nih Ustadz nih, bagaimana ya pembelajaran Al-Qur'annya selama BDR ini? Ya, ini merupakan hal baru ya yang kita temukan di pandemi ini gitu ya. Bagaimanapun anak-anak tetap ya, karena Al-Quran ini prioritas di SMP IT Nur Hikmah, maka kita lakukan juga ya, walaupun BDR gitu ya. Anak-anak di rumah, guru-gurunya di sekolah gitu ya. Kalau kemarin guru-gurunya di rumah, itu tetap kita lakukan, itu insya Allah nanti dengan menggunakan atau memakai fasilitas-fasilitas yang memadai seperti WhatsApp, video call ya, voice call, Zoom, atau juga Google Meeting ya. Itu fasilitas-fasilitas yang kita pakai gitu. Video pembelajaran juga ya. Jadi tetap sama insyaallah untuk kontennya ya. Memang dari pembukaannya nanti kita pakai Zoom, terus tilawahnya juga ya bersama-sama ya. Terus ada murojaah surat yang sudah dihafal, dan penanaman konsep. Nah, penanaman konsep ini nanti ada video pembelajarannya untuk anak-anak. Nah, itu baru biasanya kalau yang kemarin tuh langsung privat ya, bisa juga pakai video call ya, 7 orang, 8 sama gurunya. Di situ
untuk yang anak-anak masih yang tartil terutama ya, itu membutuhkan biasanya waktu yang spesial gitu, karena pembelajarannya mulai dari membaca. Nah kalau yang tahfiz ini setelah pembukaan tilawah ya setengah halaman, itu mereka meroja dan menambah hafalan. Setelah itu baru ditutup. Tetap BDR yang telah berjalan kemarin, alhamdulillah anak-anak juga dari BDR ini tidak terlalu kesulitan insyaallah. Tapi kedepannya nanti kita akan menambah lagi ya untuk fasilitas yang mungkin bisa digunakan untuk mempermudah pembelajaran Al-Quran di SMP IT Nur Hikmah. Baik, Ustaz Rijal. Berarti Ayah Bunda, walaupun BDR Al-Quran tetap berjalan semaksimal mungkin Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda tidak perlu khawatir untuk pembelajaran Al-Quran untuk Ananda, anak Ayah Bunda. Baik, selanjutnya udah semakin panas nih, udah dari kepala sekolah, kurikulum, terus dari Al-Quran. Sekarang kita ke yang lebih menarik lagi, yaitu kesiswaan. Ayah Bunda pasti penasaran ya kesiswaan seperti apa. Sekarang kita langsung ke pakar kesiswaan kita, Ustadz Muhammad Asrori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. Ustadz, saya penasaran nih di Nur Hikmah, bagaimana sih kegiatan kesiswaan di Nur Hikmah ini? Baik, Ustazah Anita juga Ayah Bunda. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesiswaan, semua kegiatan kesiswaan yang sudah kita canangkan itu tidak lepas dari visi misi yang tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Sekolah Ustadz Fatah, dan juga tidak lepas dari quality assurance atau apa namanya jaminan kualitas lulusan siswa SMP IT Nur Hikmah. Tidak lepas dari itu. Jadi semua kegiatan kesiswaan itu diambil dari indikator-indikator dari semua jaminan kelulusan anak-anak kita. Seperti itu ya. Ada breakdownnya masing-masing seperti itu. Jadi tidak membuat program kegiatan yang di luar dari tujuan itu, di luar dari visi misi yang sudah ada. Nah, itu dasar utama kegiatan-kegiatan di dalam program kesiswaan, program maupun kegiatan seperti itu. Dan secara garis besar program kesiswaan ini dibagi dalam beberapa sesuai dengan waktu. Yang pertama adalah kegiatan harian siswa, kemudian kegiatan bulanan dan pekanan dan bulanan, kemudian program tahunan, kemudian intra dan ekstra kurikuler. Itu program besar ditambah dengan aturan dan tata tertib. Nah, ada 5 program besar kesiswaan yang mudah dihafal: harian, pekanan, bulanan, tahunan, kemudian intra dan ekstra, kemudian juga tata tertib. Itu program besar dari kesiswaan. Seperti itu Ustazah dan Ayah Bunda. Baik Ustadz Asrori, tadi ada ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Sepertinya sangat menarik nih Ustadz, saya pengen bahas itu. Bagaimana Ustadz ekstrakurikuler dan intrakurikuler di Nur Hikmah ini? Baik, Ustazah Anita dan juga Ayah Bunda, untuk intrakurikuler ya, atau kegiatan-kegiatan yang semua siswa-siswi wajib mengikuti ya, intrakurikuler. Jadi semua siswa-siswi wajib mengikuti, itu intrakurikuler namanya. Dan ini kegiatan yang bisa dikatakan tidak ada biaya lagi gitu ya, semua ditanggung oleh sekolah. Nah, karena ini kegiatan wajib. Ada 3. Yang pertama adalah pramuka, kemudian yang kedua silat, kemudian yang ketiga adalah paskibra. Untuk pramuka semua jenjang wajib ikut, kemudian untuk silat kelas 7, kemudian beberapa kelas 8 yang mempunyai minat dan bakat, dan juga di-asisi oleh pelatih. Nah, itu bisa mengikuti melanjutkan silat dari kelas 7 ke kelas 8. Dan ini penting. Kenapa? Tahun ini banyak sekali anak-anak kita yang dapat beasiswa prestasi melalui silat gitu ya. Ada yang ke MAN 14, dan beberapa tempat, ada yang di Jakarta juga, MAN juga ya kalau tidak salah. Itu melalui jalur prestasi silat. Kemudian yang ketiga paskibra, ini khusus untuk kelas 8, baik ikhwan maupun akhwat. Nah, untuk ekstrakurikuler itu adalah kegiatan-kegiatan untuk penguatan
atau untuk sarana sebagai wadah dari kecenderungan anak untuk mendalami lagi potensi dia, bakat dia. Ekstrakurikuler di sini ada 7 macam. Nanti mungkin kalau di angkatan ini kalau ada yang berminat dan jumlahnya ada 10 lebih gitu ya, kita akan buka ya satu ekstrakurikuler jika kuota terpenuhi, gitu ya. Jadi ayah bunda kalau nanti ingin mengajukan ekstrakurikuler lagi, maka syaratnya harus terpenuhi jumlah minimal yaitu 10 anak, gitu ya. Baik ayah bunda, di antara ekstrakurikuler yang ada di SMP Nur Hikmah, yang pertama dan yang utama itu adalah biasanya futsal, paling banyak penggemarnya. Futsal ya, bagi putra ayah bunda yang punya putra itu pasti pilihannya futsal dulu. Kemudian yang kedua basket. Futsal ini untuk yang putra ya bun ya, nggak ada yang putri, khusus putra. Kemudian yang kedua basket. Nah basket ini cukup banyak juga pesertanya sekarang, dan ini untuk ikhwan maupun akhwat, bisa dua-duanya. Kemudian yang ketiga adalah panahan, memanah, dan ini adalah salah satu olahraga Nabi Muhammad SAW ya, yang kalau kita ikuti dengan niat mengikuti Nabi juga dapat pahala insya Allah. Kemudian yang keempat adalah animasi 3D Max, 3D. Jadi nanti putra putri ayah bunda akan belajar 3D Max, cara mendesain, membuat suatu bentuk berupa 3D gitu ya, yang bisa dilihat dari 3 dimensi. Kemudian yang selanjutnya saman. Ini saman, ini khusus untuk putri. Ini untuk kreativitas ya, dan juga seni putri ayah bunda. Kemudian selanjutnya fotografi. Ya, ini juga banyak penggemarnya juga. Jadi bagi ayah bunda yang putra putrinya ingin meningkatkan skill untuk fotografi, bisa mengikuti ekstrakurikuler ini. Dan juga yang terakhir badminton. Badminton ini bulu tangkis, dan ini hanya baru dimulai di tahun kemarin. Karena tadi kuotanya cukup, kemudian dibukalah ekskul badminton. Seperti itu ayah bunda beberapa intra dan juga ekstrakurikuler yang ada di SMP Nur Hikmah. Baik, ayah bunda, intra dan ekstrakurikuler di SMP Nur Hikmah itu sangat menarik ayah bunda. Dari yang intranya ada silat, prestasinya bisa membantu untuk mendaftarkan ke beasiswa ya Ustadz ya, ke sekolah-sekolah lanjutan. Terus untuk ekskulnya juga ada panahan yang dicanangkan atau diikuti oleh sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan terakhir dari saya nih Ustadz. Saya sangat menarik sekali saya dengan kesiswaan. Ada tidak sih kegiatan atau program spesial di bidang kesiswaan di SMP Nur Hikmah ini? Baik, Ustazah Anita dan juga ayah bunda, yang semoga semuanya dilindungi dalam perlindungan oleh Allah, dalam perlindungan Allah SWT. Untuk kegiatan kesiswaan unggulannya ya, kalau yang lain banyak. Nanti ayah bunda ya bisa menyaksikan slide ya yang ini. Kemudian untuk program unggulan dari kesiswaan SMP Nur Hikmah, yang pertama adalah program ICB atau Islamic Character Building. Ini adalah program pembentukan karakter Islami dan juga karakter-karakter positif yang lainnya. Karakter Islami diantaranya tentang sholatnya, puasanya, semua ibadah, dan itu akan terekap dalam buku rekap mutabaah ibadah harian. Nanti ayah bunda putra putrinya akan mendapatkan buku yang dimana putra putri harus mengisinya, harus mengisi rekap tersebut. Kemudian dari hasil rekapan itulah akan muncul hasil ya, hasil dari data yang sudah diinput, dan muncul presentasi berapa ketutasan untuk ibadah. Dan ini tentunya tidak hanya dari siswa atau siswi ayah bunda yang berperan, tentunya minta bantuan juga kepada ayah bunda untuk mendampingi di rumah, terutama di BDR ini, dan juga kepada ustaz-ustazah pembimbing, wali kelas terutama, ini akan banyak untuk mengingatkan dan mendampingi putra putri ayah bunda untuk selalu beribadah dan juga mengisi rekap-rekap
mutabak ibadah tersebut. Dan juga ada mentor juga, mentoring pekanan itu juga akan selalu mendampingi dan mengevaluasi dari rekap ICB yang putra putri ayah bunda isi. Selain itu bukan hanya rekapan ibadah ayah bunda, di situ juga ada karakter positif yang kita munculkan agar karakter positif itu yang secara umum ya, seperti kedisiplinan, kemudian daya juang, kemandirian, dan tanggung jawab dan sebagainya, itu juga ada di rapot ICB. Dan ini evaluasinya akan bekerjasama dengan BK, guru bimbingan konseling. Dan di SMP ini insya Allah akan ada lagi, yang kemarin sudah ada 1 guru BK, insya Allah akan ditambah 1 guru lagi. Diharapkan dengan adanya tenaga yang dua guru BK akan karakter anak-anak putra putri ayah bunda akan ya bisa terkawal dengan baik, seperti itu. Dan ICB ini juga akan muncul di rapot semester ayah bunda. Jadi nanti ada ayah bunda akan menerima rapot di setiap semester. Itu ada rapot ibadah dan juga rapot karakter positif yang putra putri ayah bunda yang sudah lakukan, seperti itu. Selain rapot akademik, jadi nanti ada rapot akademik, rapot Al-Quran, dan juga rapot afeksi, seperti itu ayah bunda. Itu yang program unggulan pertama. Kemudian yang kedua, tadi di awal sudah kami sampaikan bahwasanya semua kegiatan itu tidak terlepas dari visi misi yang ada di SMP Nurul Hikmah. Sehingga salah satu unggulan dari kesiswaan di SMP Nurul Hikmah adalah ada namanya karakter pagi, kegiatan karakter pagi. Kalau budaya pagi atau karakter pagi seperti itu ya. Ini dilakukan di pagi hari. Setelah putra putri ayah bunda melaksanakan sholat duha, mereka tidak langsung belajar. Akan tetapi mereka putra putri ayah bunda akan mengikuti yang namanya pembentukan karakter positif, dan ini lebih ke daya juang, kemudian ke kemandirian, kemudian berani berbicara di depan, kemudian kegiatan-kegiatan yang membentuk agar putra putri ayah bunda mampu untuk menyampaikan sesuatu dalam hatinya, begitulah ya, bisa tampil di depan gitu ya. Contohnya di hari Senin kita ada namanya muhadharah. Muhadharah ini ceramah ayah bunda. Bukan hanya ceramah, tapi ada MC-nya, kemudian ada tampilan-tampilan, kemudian ada ceramah dan sebagainya. Jadi di-include dalam satu program namanya muhadharah. Dan ini bahasanya tidak bahasa Indonesia ya bunda, tapi bahasa Inggris. Setelah bahasa Inggris selesai, baru diganti bahasa Arab. Ada 2 bahasa. Ya insya Allah ya putra putri ya bunda bahasa Inggris bisa lah membuat sendiri ya. Contohnya mau ceramah bahasa Inggris atau speak bahasa Inggris bisa. Kalau bahasa Arab akan dibantu dengan ustadz-ustadzanya. Kemudian yang lainnya ada mentoring ya. Kemudian ada yang namanya literasi, membaca, bedah buku. Nah itu adalah program-program unggulan yang kita munculkan sebagai indikator dari visi misi yang sudah, atau indikator dari quality assurance yang sudah ditetapkan oleh SMP Nurul Hikmah. Begitu ayah bunda dan juga Ustazah Anita. Baik, terima kasih Ustaz Asrori. Berarti ayah bunda, program unggulan di SMP Nurul Hikmah ini ada ICB ayah bunda, Islamic Character Building. Terus yang kedua yaitu budaya pagi atau karakter positif yang ada pada diri Ananda, anak ayah bunda. Baik, selanjutnya Ustazah Mevi ada pertanyaan untuk Ustaz Asrori. Semakin mantap dan yakin ya mendidikan atau mempercayai Nurul Hikmah untuk mendampingi anak-anak, karena Nurul Hikmah ini insya Allah akan mendampingi selama 3 tahun ini, dan dengan 3 bidang, yaitu dari kognisi atau akademik, yang kedua dari afeksinya, yang tadi ICB itu, lalu yang ketiga dari Al-Qurannya. Sangat luar biasa ya, selama 3 tahun itu kita didampingi dengan 3 bidang tersebut. Baik, Ustaz Rizal, Ustaz Asrori, Ustaz Nur, dan Ustaz Hatta, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf, saya Ustazah Anita, saya Ustazah Mevi. Mari kita tutup ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.